Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, saudari-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu yang dengannya insya Allah seseorang itu mengetahui hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dengan belajar menuntut ilmu, seseorang akan mengetahui berbagai macam hal yang memudaratkannya, wabil khusus kepada kaum perempuan, ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu neraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata banyak kaum perempuan yang waliyadzubillah Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Dan melalui belajar melalui penelitian yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau menarik kesimpulan di sana ada empat hal yang hendaknya dijauhi oleh seorang perempuan. Itulah sebab mengapa kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Empat perkara tersebut, yang pertama itu adalah banyak daripada kaum perempuan takful al-ashir. Banyak daripada kaum perempuan itu yang tidak bersyukur, ya, kufur kepada pasangannya. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai engkau berbuat baik kepada mereka satu masa, kemudian ternyata dia melihat apa yang tidak menyenangkannya, maka kemudian perempuan tersebut akan mengatakan bahwasanya suaminya itu tidak pernah berbuat baik kepadanya, padahal sudah demikian lama suaminya tersebut berbuat baik kepadanya. Ini yang pertama, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tatkala dia memiliki seorang suami. Dan yang kedua adalah tuksir al-la'nah, bahwasanya perempuan tersebut banyak melaknat, banyak dia mengomentari orang lain, banyak lisannya digunakan untuk merendahkan orang lain, untuk menggibah orang lain. Dan kita ketahui bahwasanya ghibah itu adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Nabi SAW melihat suatu kaum yang mana kuku-kuku mereka itu terbuat daripada tembaga, yang dengannya itu mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Mereka lah orang-orang yang memakan bahkan bangkai saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak membicarakan orang lain, berbuat ghibah karena hasad, karena merendahkan orang lain. Dan kalau kita mengetahui bahwasannya ghibah itu adalah dosa besar, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW berkenaan dengan ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu itu dengan apa yang tidak dia sukai. Itu walaupun ada memang betul itu adalah sifatnya, itu adalah perangainya, itu adalah rupanya, akan tapi kalau saudara kita tersebut itu tidak suka, maka itu masuk ke dalam pasal ghibah, dan ghibah itu adalah dosa besar. Karena disebutkan ancamannya, azabnya, siksanya demikian. Kalau itu dosa besar, maka tidaklah kemudian bisa terhapus dengan sendirinya. Yang terhapus dengan sendirinya sebagaimana yang kita ketahui di antara fadilah keutamaan puasa Asyura, puasa Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun, sholat 5 waktu, amal-amal kebaikan yang lainnya itu bisa menggugurkan dosa, itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka wajib untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan dia minta maaf kepada orang yang dia rusak hartanya, rusak kehormatannya tersebut, mencuri, dosa besar, maka dia harus mengembalikan hartanya itu. Dia merusak kehormatan orang lain, dia celah, dia ghibah, maka dia minta maaf kepadanya. Ada yang mengatakan dia harus minta maaf. Tapi kalau kemudian minta maaf malah membuat besar masalahnya, maka kita doakan kebaikan, maka kita memuji-mujinya. Itu cara seseorang bertobat dari ghibah. Yang ini banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Padahal itu adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, tuksir asyakwa, banyak mengeluh. Harga-harga makanan, harga-harga kebutuhan pokok katakanlah, banyak mengeluh. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekarang walhamdulillah keadaan aman, keadaan tidak ada yang mati kelaparan kecuali mungkin tinggal di pelosok, listrik di mana-mana. Tuksir asyakwa, banyak mengeluh. Dan yang keempat disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, tusawwif al-khair, dia menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan. Mungkin sholat asar jam 4, sholat duhur, kecuali mungkin sholat isya yang memang dianjurkan untuk diakhirkan. Dia menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ini adalah 4 sifat yang seharusnya dijauhi oleh perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui penelaahan, Syekh Abdul Razak berkesimpulan inilah 4 sebab mengapa kebanyakan daripada kaum perempuan itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah
ke dalam neraka. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, menunjukkan kasih sayangnya. Demikian pula baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau ada seseorang yang memperingatkan kepada kita, kita akan berterima kasih. Kamu jangan lewat jalan sini. Jalan ini rawan. Jalan ini banyak lubangnya. Bahaya. Kalau malam, daerah ini rawan, maka kita akan berterima kasih. Kita akan mungkin memberikan hadiah kepadanya. Demikian pula kalau ada seseorang yang mengingatkan kita kepada berbagai macam hal tersebut, maka tentunya kita akan berterima kasih, tidak malah kita kemudian mengatakan menakut-nakuti atau kok demikian banyak hal yang dilarang, kok menjelek-jelekkan kaum perempuan, katakanlah. Ini adalah diantara padahal tanda kasih sayangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Dan bagaimana tadi kemudian disarikan, ditelaah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ada di sana 4 sifat. Memperhatikan hadis-hadis itu, di sana ada 4 sifat yang seharusnya dijauhi oleh kaum perempuan. Ma'asyiral mu'minat, ya ukhtal Islam, saudari dan saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan berkenaan dengan kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat. Beberapa peringatan berkaitan dengan hukum khusus seputar perempuan. Inilah perhatian dari para ulama kita, mereka mengumpulkan pembahasan yang khusus berkenaan dengan perempuan. Nanti mungkin ya ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis di sesarik kertas. Al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua. Fi bayani ahkam takhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Penjelasan berkenaan dengan hukum-hukum khusus seputar berhiasnya kaum perempuan, ya. Dan ini adalah fitrahnya kaum perempuan, di mana mereka itu suka berhias. Ini adalah fitrahnya kaum perempuan. Maka kemudian ditaruh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di pasal yang kedua ini, ya. Bahkan beliau menyebutkan sebelum pasal berkenaan dengan darah khusus kaum perempuan, ya. Yang pertama di halaman 17, yutlab minha an taf'al min khisalil fitrah ma yakhtassu biha wa yaliku biha. Dituntut, diperintahkan untuk mengerjakan macam-macam fitrah, praktek-praktek fitrah yang khusus, biha baginya yang khusus. Yang pertama disebutkan di sini adalah qasil adhafir wa ta'ahudiha, yaitu memotong kuku, ya, dan berusaha untuk senantiasa menjaganya. Ta'ahud itu tidak lupa, ya, senantiasa mengingatnya. Li'anna taklimal adhafir sunnah bi ijma'i ahlil ilmi. Memotong kuku itu adalah sunnah berdasarkan kesepakatan ijma' para ahli ilmu. Li'annahu min khisalil fitrah, karena memotong kuku itu adalah bagian daripada fitrah yang ada di dalam hadis
yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-fitratu khamsun, atau khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah, ada 5 fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, khitan. Yang kedua adalah al-istihdad, ya, menghilangkan bulu, ya. Sekitar farj, al-istihdad. Wa natf, al-ibd, mencabut bulu ketiak, natf. Bagaimana Nabi SAW demikian detail, ya, demikian perhatian menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Untuk bulu ketiak natf, dia itu dicabut, ya, natf. Wa taklim al-adhafir, wa taklim al-adfar, memotong kuku. Wa qas asyarib, dan memendekkan kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebutkan 5 hal yang termasuk fitrah. Seseorang menjaga fitrahnya. Walima fi izalatiha minan nadzafati wal husni, dan dengan menghilangkannya itu, ya, memotongnya itu adalah an-nadzafah, kebersihan. Ya. Kalau ada yang menyebutkan an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, maka itu adalah bukan hadis Nabi SAW, bukan ucapannya Nabi SAW, akan tapi itu adalah ucapan makulah, ucapan yang betul, memang benar. Islam itu menganjurkan untuk bersih, ya. Tapi bukan hadis Nabi SAW, tapi itu adalah ucapan yang benar. Kalau hadis Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah, mencintai yang indah, ya, yang bersih, ya, yang elok. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan, ya, di sana ada seorang dokter yang masuk Islam, dokter Amerika masuk Islam karena 1 ayat dan 1 hadis. 1 ayatnya itu adalah ayat yang berkenaan dengan perintah untuk berwudu, perintah untuk berwudu, membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, ya, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Ya. Dia masuk Islam karena merenungkan ayat tersebut. Ini adalah anggota tubuh yang sering terkena debu, ya, yang sering terkena asap, ya. Kalau kemudian dibersihkan dalam 1 hari itu 5 kali, maka insya Allah seseorang akan dalam keadaan bersih, ya. Dia tertular penyakit tersebut diantaranya adalah karena wasilah, sebab hal tersebut yang menempel di tangannya, ya. Maka dia pun menyatakan keislamannya, ya. Maka Islam adalah agama yang menganjurkan, ya, untuk seseorang itu bersih, ya, rumahnya bersih, ya. Wal husn, dan kebaikan. Wa ma fi baqaiha tawilatan minat tashwi wa tashabbuh bisiba', ya. Dan kalau seorang perempuan itu membiarkan kukunya itu panjang, maka buruk. Tashabbuh, menyerupai asiba', menyerupai binatang buas, ya, yang mencengkram mangsanya dengan kukunya, ya. Seekor elang yang mencengkeram mangsanya dengan kukunya, menyerupai binatang buas, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak Adam. Menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka
maka tidak boleh kemudian meniru tasyabuh dengan binatang. Salah satunya adalah dengan membiarkan kuku-kukunya tersebut panjang-panjang. Di antara yang lainnya adalah di dalam sholat, tidak boleh seseorang itu menjulurkan lengannya, ya. Tidak mengangkat lengannya, tapi dia menaruh di atas lantai, ya, seperti binatang. Tidak boleh menyerupainya. Watarakum al-ausakh, dan menumpuklah kotoran, al-ausakh tahtaha, di bawah kuku tersebut. Wa mana'a wusulil ma ila ma tahtaha, kalau kemudian kotoran tersebut menumpuk di bawah kukunya, keras katakanlah, hingga akhirnya bisa untuk menghalangi masuknya air. Bila mana dia berwudu, maka kalau air itu tidak sampai ke kulitnya, maka tentunya wudunya tidaklah sah. Atau kemudian kukunya diwarnai, dicat, ya, dengan hal sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air itu, maka tentunya wudunya bisa tidak sah, ya, kecuali mungkin diwarnai dan dia tidak sholat, ya, sedang datang bulan, ya. Wa ba'dul muslimat qad ubtulina bitatwilil adzafir, sebagian daripada saudari-saudari kita kaum muslimah, mereka itu terfitnah, mereka itu tergoda untuk memanjangkan kuku-kukunya. Taklidan lil kafirati, karena mereka mengikuti perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada dua kesalahan, menyerupai tadi binatang dan menyerupai orang-orang perempuan-perempuan kafir berkaitan dengan tasyabuh. Dan kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai suatu kaum maka dia akan bersama mereka. Dia bersama mereka. Wa jahlan bisunnah, dan karena faktor kebodohan terhadap sunnah Nabi SAW. Itulah mengapa dan kenapa kita harus belajar dan belajar dan belajar, yang dengannya insya Allah kita akan mengetahui sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bila mana kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu lil mar'ah, disunahkan, ya, untuk kaum perempuan, ya, izalatu sya'ril ibtaini wal anah. Kalau tadi berkenaan dengan memotong kuku, ya, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ya, maka hendaknya seseorang, ya, memotongnya mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, ya. Disunahkan bagi seorang perempuan untuk menghilangkan, ya, bulu ketiaknya, wal anah, atau di sekitar farjinya, amalan bil hadisil warid fi dzalika, dalam rangka pengamalan hadis berkenaan dengan hal tersebut. Tadi telah kita sampaikan, walima fihi minat tajammul, dan ada padanya itu at-tajammul, ya, berhias. Wal ahsan an yakuna dzalika kullu usbu',
dan yang lebih baik dia itu melakukannya setiap pekan, ya, melakukan setiap pekan. Kalau mau melakukan di hari Jumat, maka ya silahkan. Di antara yang melakukan memotong kukunya, membersihkan tubuhnya itu di hari Jumat adalah Abdullah bin Umar. Tapi kalau kemudian kita mengatakan hari Jumat itu adalah hari yang baik untuk memotong kuku, maka itu tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Masuknya adalah pada keumuman seseorang itu bersih-bersih di hari Jumat. Tidak dikhususkan di hari Jumat. Seseorang kemudian mengatakan hari Jumat itu adalah hari yang afdal, disunahkan, maka ini tidak dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ada sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, itu yang melakukannya. Lebih baik bila mana hal itu dilakukan setiap pekan. Aw la yatruk aksar min arba'ina yauman, dan tidak membiarkan lebih daripada 40 hari. Ini dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan waktu, tenggang waktu, ya, untuk mencukur, untuk memotong kuku, untuk memendekkan kumis, ya, 40 hari. Tenggang waktunya sampai 40 hari. 1 bulan lebih 10 hari, ya. Waktu yang insya Allah relatif panjang, ya. Dan tadi sudah dikatakan setiap pekan, ya. Tidak sebagaimana mungkin mitos, ya, yang tersebar kalau seorang perempuan itu datang bulan tidak boleh potong kuku, ya. Tidak boleh, ya, mencabut bulu ketiaknya, katakanlah. Karena kalau kemudian dipotong dalam keadaan najis dan nanti akan dikembalikan di hari kiamat, maka tentunya akan menjadi masalah. Ini tentunya adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan syariat, ya. Kenapa kukunya panjang? Karena bagaimana ini sedang datang bulan tidak boleh memotong kuku, ya, tentunya ini adalah sebuah kesalahan. Dikatakan tadi lebih baik bila mana dilakukan setiap pekan, dan maksimal itu adalah 40 hari. Kemudian yang kedua, ya, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi berkenaan dengan memotong kuku. Ma yutlab minha wa ma tumna minhu fi sya'ri ra'siha wa sya'ri hajibaiha wa hukm al-khidab wa sabq asy'ar. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang berkenaan dengan rambutnya, atau hajibaiha, atau rambut kedua alis matanya, ya. Dan hukum menyemir, mengecat rambut, ya. Yutlab minal muslimah taufir sya'ri ra'siha. Dituntut dari seorang muslimah, diperintahkan agar mereka itu membiarkan rambut kepalanya. Wa yahrum 'alaiha halquh, dan diharamkan untuk kalau menggundul, maka tentunya ini jelas diharamkan, ya, halquhu. Atau ada yang berpendapat mencukur itu tidak diperbolehkan bagi kaum perempuan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan, ya. Wa yahrum 'alaiha halquh, tidak diperbolehkan untuk mencukurnya
illa min darurah, kecuali darurat. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin, beliau adalah mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin, mufti Diyar As-Saudiyah, mufti Saudi ketika itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, merahmati kedua orang tua kita dan juga kaum mukminin wal mukminat yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, wa amma sya'ru ru'usin nisa fala yajuzu halquh. Adapun rambut daripada perempuan, rambut kepalanya, maka tidaklah boleh untuk mencukurnya. Lima rawahu an-Nasa'i fi sunanihi bisanadihi an Ali radhiyallahu ta'ala an. Karena apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Wa rawahu Al-Bazzar bisanadihi fi musnadi an Utsman radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala an. Wa rawahu Ibnu Jarir bisanadihi an Ikrimah radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dari Ikrimah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalu, mereka mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang perempuan untuk mencukur rambutnya. Wan nahyu idza jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadhi at-tahrim. Dan bila mana larangan itu datangnya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya itu adalah haram, tidak boleh untuk dilakukan malam yarid lahu mu'arid, selama tidak ada dalil yang melawannya, dalil yang kontra, dalil yang membolehkan. Selama belum dijumpai dalil yang membolehkan, maka tetap pada hukumnya, yaitu tidak boleh, karena ada dalil yang tidak membolehkannya. Berkata Mullah Ali Qari rahimahullah di dalam Al-Mirqah Syarhul Mishkah, yaitu berkenaan dengan ucapannya Nabi SAW melarang antahliqal mar'atu ra'saha, seorang perempuan mencukur rambut kepalanya. Beliau mengatakan alasannya, wadzalika li'anna dzawaib lin nisa kalihalir rijal fil hayati wal jamal. Mula Ali Qari mengatakan seperti itu, yaitu bahwasannya rambut panjangnya seorang perempuan itu seperti jenggotnya kaum laki-laki, fil hayati wal jamal, pada kondisi dan pada keindahannya. Beliau menyebutkan ilahnya, alasannya mengapa dilarang untuk dipotong, dilarang untuk dicukur. Beliau menyamakan dengan al-lihyah, dengan jenggot. Wa amma qassu sya'ri ra'siha, adapun kemudian qas, kalau qas itu dengan gunting, qas dengan gunting. Kalau tadi al-halaq adalah dengan alat cukur itu ya. Halaq, alat cukur, biasanya untuk menggundul. Wa amma qassu sya'ri ra'siha, adapun mencukur rambut kepalanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa in kana li hajatin ghair azinah,
bila mana ada hajat, bukan untuk berhias. Ada hajat berhias, bukan untuk mahramnya, bukan untuk suaminya. Fa in kana li hajah, ada hajat, ka an ta'jiz an mu'natihi, sulit baginya untuk merawatnya kalau rambutnya panjang. Au yatul katsiran, atau sangat panjang rambutnya. Wa yasuku 'alaiha, demikian menyusahkannya. Fala ba'sa biqassihi biqadril hajah, tidaklah mengapa untuk kemudian dipotong sesuai hajat, sesuai dengan keperluan, ya. Kalau ada keperluan. Kama kana ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alnahu ba'da wafatihi, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah tidak lagi berhias. Ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastighnaihinna an tatwilis sya'r, dan mereka tidak butuh lagi untuk memanjangkan rambut. Jadi kondisinya apa? Kondisinya memotong itu tidak berhias. Istri-istri Nabi SAW ketika dahulu memotong rambutnya tidak butuh untuk memanjangkan rambut. Berarti zaman dahulu itu mereka kaum perempuan berhias dengan memanjangkan atau memotong rambut dengan memanjangkan rambutnya. Dahulu kondisinya seperti itu. Dipotong sudah tidak lagi berhias. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, tidak mungkin mereka menikah lagi. Maka dipotonglah. Itu kondisinya zaman dahulu seperti itu. Wa amma in kana qasdul mar'ati min qassi sya'riha huwa tashabbuh bil kafirati wal fasiqat, bila mana maksud seorang perempuan dari memotong rambutnya itu adalah tashabbuh dengan perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan yang nakal, awi tashabbuh birrijal, atau tashabbuh dengan kaum laki-laki, fahadza muharram bila syak, maka ini diharamkan tanpa ada keraguan. Linnahyi anit tashabbuh bil kuffari umuman wa an tashabbuh al mar'ah birrijal, karena memang jelas larangannya tasabuh dengan orang-orang kafir secara umum yang menjadi ciri khas mereka, atau tasabuhnya seorang perempuan dengan laki-laki. Wa in kanal qasdu minhu tazayyun falladhi yadhhar annahu la yajuz. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bila mana maksudnya itu berhias, mempercantik diri, maka yang nampak menurut beliau yang rajih itu adalah tidak boleh. Karena berdasarkan tadi, dahulu istri-istri Nabi SAW mereka itu berhias bukan dengan memendekkan rambut, tapi malah kemudian memanjangkan rambutnya. Kemudian beliau menyebutkan ucapan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Qala Syekhuna, berkata guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah di dalam kitab beliau Adwa Al-Bayan. Beliau mengatakan, innal 'urf alladhi sara jariyan fi katsirin minal bilad, sesungguhnya adat kebiasaan yang ada di kebanyakan negeri, biqat'il mar'ati sya'ra ra'siha,
Yang mana kaum perempuan itu memotong rambutnya ila kurbi usulihi, sampai kemudian mendekati pangkal. Demikian cepat, pendek. Sunnatun ifrinjiyah, ini adalah kebiasaan orang Eropa, ifrinj, orang barat. Mukhalifatun lima kana alaihi nisa'ul muslimin wa nisa'ul arab qabla islam, yang tentunya berseberangan, sangat bertentangan dengan perempuan kaum muslimin. Demikian pula perempuan Arab sebelum Islam. Fahuwa min jumlatil inhirafat allati ammat al-balwa biha. Ini adalah di antara penyimpangan-penyimpangan yang bencananya demikian luas. Fiddin, dalam agama, wal khuluq, dalam akhlak, wasamat, dan juga dalam kepribadian, wa ghairi dzalika, dan yang selain daripada itu, ya. Merusak agamanya, merusak akhlaknya, merusak kepribadiannya, ya. Tidak menjaga keperempuanannya. Summa ajaba an hadis, kemudian beliau menjawab berkaitan dengan hadis, anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah, bahwasanya istri-istri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengambil rambut sampai bahu, ya, atau melebihi bahu sedikit. Yang lebih daripada itu dipotong, ya, rambut mereka hingga akhirnya sampai bahu, ya, atau lebih sedikit. Bi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama qasarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu melakukan memotong rambut itu bukan tatkala dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi mereka melakukan itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahunna kunna yatajammalna fi hayatihi, karena mereka itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup, mereka berhias, mereka mempercantik diri. Wa min ajmal zinatihinna syu'uruhunna, dan di antara yang terindah dari perhiasan mereka itu adalah rambut-rambut mereka. Amma ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahunna hukmun khas, maka bagi mereka itu hukum khusus. La tusyarikuhunna fihi imra'ah wahidah min nisa jami'i ahlil ard. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memiliki hukum khusus yang tidak disamai oleh seorang perempuan pun di muka bumi ini. Tidak ada yang menyerupai mereka. Mereka memiliki hukum khusus, yaitu apa? Inqita' amalihinna inqita'an kulliyan minat tazwij. Tidak mungkin bagi mereka untuk menikah, ya. Wa ya'suhunna minhul ya's alladzi la yumkin an yukhalitahu tama', ya. Tidak mungkin bagi mereka untuk menikah ataupun menginginkan untuk menikah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna kal mu'taddat al mahbusat bisababihi sallallahu alaihi wasallam ilal maut. Mereka adalah seperti seorang perempuan yang kondisinya senantiasa berada di dalam masa iddah. Tidak boleh tentunya untuk menikah, ya, sampai mereka meninggal. Inilah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Dan tidaklah boleh kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menikahi istri beliau sallallahu alaihi wasallam selamanya. Bila mana kalian itu mengerjakan hal tersebut, maka itu adalah demikian besar dosanya. Ini yang menunjukkan akan kekhususan apa yang dimiliki oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Muhammad Al Amin Asy-Shinqiti menguatkan pendapat yang itu tidak diperbolehkan, ya, memotong rambut bagi kaum perempuan. Tadi kondisinya adalah seperti itu. Kalau ada seseorang yang berdalil dengan perbuatannya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dilakukan setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kekhususan mereka. Wal ya's minar rijal bil kulliyah, dan ini tidak mungkin bagi mereka untuk menikah atau menginginkan untuk menikah, qad yakunu sababan litarkhis fil ikhlal bi asya' minazinah la tahillu li ghairi dzalika sabab. Bisa jadi itu adalah menjadi sebab mereka mendapatkan rukhsah, ya, untuk tidak lagi berhias, ya. Yang mana bila mana seseorang tidak memiliki alasan yang seperti itu, maka kembali kepada hukum tidak boleh. Fa'alal mar'ah an tahtafid bi sya'ri ra'siha. Wajib atas perempuan untuk menjaga rambut kepalanya. Wa ta'taniya bihi, untuk senantiasa memperhatikannya. Wa taj'alahu dhafair, dan menjadikannya beberapa kepang, dikepang, ya. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ar-ra'si, tidak boleh mengumpulkannya di atas kepala, yang disebutkan dalam hadis seperti punuk unta, menggulung jadi satu di atas kepala. Au min nahiyatil qafa, atau ke arah tengkuknya tersebut kelihatan sanggulnya tersebut, ya. Inilah saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan berkenaan dengan memotong rambut. Kalau perkara memotong kuku, maka insya Allah demikian mafhum. Adapun memotong rambut ini, maka di sana ternyata ada yang tidak memperbolehkan. Maka saya bacakan di sini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau tadi itu adalah apa yang dijabarkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkenaan dengan qasu sya'ril mar'ah, ya, seorang perempuan memotong rambutnya, beliau mengatakan sebagian ulama memakruhkannya, sebagian lagi mengharamkannya. Tadi ya telah kita sampaikan mereka yang tidak memperbolehkan, ya, dan sebagian lagi memperbolehkan. Jadi ada 3 pendapat, yang memakruhkan, yang mengharamkan, dan yang boleh, mubah. Kemudian beliau menyebutkan, selama perkara itu diperselisihkan, itu perkara yang diperselisihkan, maka jalan keluarnya itu adalah kembali kepada Alkitab wa sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Bila mana kalian itu berselisih, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Terjadi di sana perselisihan, harus kembali ke
Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wala a'lam ila sa'ati hadhihi ma yadullu ala tahrimi qasil mar'ah sya'ra ra'siha. Dan beliau mengatakan, hingga saat ini, sampai detik ini, aku tidak mengetahui di sana ada dalil yang mengharamkan kaum perempuan untuk memotong rambut kepalanya. Beliau mengatakan tidak ada di sana dalil yang berisi pengharaman memotong rambut bagi kaum perempuan. Maka berdasarkan hal ini, al-aslu fihi al-ibahah. Kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Wa an yatba' fihi al-adah, untuk mengikuti kebiasaan. Untuk mengikuti kebiasaan. Fa fi ma sabak, dahulu kanatin nisa targob tular ra'si wa taftakhir bitulir ra'si. Dahulu kaum perempuan itu suka rambutnya itu panjang. Mereka bangga bila mana memiliki rambut yang panjang. Wala takussuhu illa indal hajati syar'iyyah awil hissiyah. Mereka tidak akan memotongnya kecuali bila mana ada hajat syar'i, ada hajat syar'i, atau ada hajat keperluan, sakit dan lain sebagainya. Wa taghayyaratil ahwalul an. Beliau mengatakan sekarang ini kondisinya berbeda. Sekarang ini kondisinya tidaklah seperti dahulu. Kondisinya sekarang berbeda. Fal qaulu bit tahrim dhaif. Beliau mengatakan pendapat yang mengharamkannya itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan makruh perlu untuk dikaji kembali. Wal qaulu bil ibahah aqrab ilal qawaid wal usul. Dan pendapat yang mengatakan mubah, boleh bagi seorang perempuan untuk mencukur rambutnya, itu mubah itu adalah lebih dekat kepada kaidah-kaidah. Lebih dekat kepada kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah syariat. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya istri-istri Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mereka itu memotong rambutnya hingga bahu atau melebihi bahu sedikit. Jadi pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah membolehkan. Kemudian beliau mengatakan lagi, akan tetapi bila mana seorang perempuan itu memotongnya demikian pendek, cepat, hingga seperti rambutnya seorang laki-laki, maka tentunya ini diharamkan. Demikian pula bila mana dia itu memotongnya seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang kafir, perempuan-perempuan yang nakal, maka tentunya ini tidaklah diperbolehkan. Adapun bila mana dia itu memotongnya sedikit, khafif, tidak sampai kepada menyerupai laki-laki, tidak sampai menyerupai perempuan-perempuan yang nakal, perempuan-perempuan yang kafir, fala ba'sa bihi. Beliau mengatakan maka tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Tidak boleh memotong rambut bagi kaum perempuan bila mana niatannya nanti untuk tabarruj, untuk dilihat oleh kaum laki-laki, oleh yang bukan mahramnya. Bila mana niatannya menyerupai perempuan-perempuan yang nakal. Bila mana niatannya itu atau potongannya itu menyerupai potongan laki-laki, atau yang memotongnya itu adalah laki-laki, maka tentunya tidak boleh.
atau dia memotong rambutnya di tempat yang bisa dilihat, ya. Ada di sana suami-suaminya menunggu, katakanlah melihat, maka tentunya ini tidaklah diperbolehkan. Atau juga lagi tidak diperbolehkan bila mana suaminya tidak mengizinkannya. Maka hendaknya seorang perempuan, tadi telah kita sampaikan diperbolehkan untuk potong rambut, maka hendaknya meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu mana yang disukai, disenangi oleh suaminya tersebut, ya. Berambut panjang atau dipendekkan rambutnya itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya. Saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mewarnai kuku dengan dedaunan? Mewarnai kuku pada asalnya boleh, ya. Mewarnai kuku pada asalnya boleh. Tidak boleh kalau kemudian katakanlah dia berhias kemudian dilihat oleh yang bukan mahramnya, dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang asing, hingga akhirnya hiasannya itu dilihat oleh orang lain, oleh lelaki asing, tentunya tidak diperbolehkan, ya. Tapi pada asalnya ya boleh kalau dia warna tersebut bahannya adalah tidak menghalangi air, atau tadi dia menggunakan mewarnai kukunya itu di waktu sedang dia itu datang bulan, tidak sholat, ya, dan dia tidak keluar rumah, ya, tidak terlihat oleh laki-laki asing, maka hukumnya adalah dia perbolehkan secara asal. Dan tadi bagaimananya itu malah bisa menjadi haram, karena perkara yang mubah itu pada asalnya memang mubah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, ya. Perkara yang mubah, membeli air, katakanlah membeli air itu adalah mubah, beli air tawar mubah, bukan haram, bukan wajib, ya kan, tapi menjadi wajib tatkala tidak ada air, ya. Tatkala tidak ada air maka harus hukumnya wajib untuk membeli air. Jual anggur boleh, tapi kalau kemudian dia jual ke pabrik yang bikin khamr, maka tentunya tidaklah diperbolehkan. Asalnya mubah, tapi niatannya apa? Itu dijadikan wasilah untuk apa? Kalau wasilahnya untuk mempercantik diri di hadapan suaminya, maka tentunya itu adalah disunnahkan. Tergantung untuk apanya, tergantung maksudnya. Seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang perempuan, kemudian si perempuan tersebut hamil, waliyadzubillah, ya. Lalu kemudian keduanya menikah. Ada laki-laki, ada perempuan, si A dan si B pacaran, ya. Belum menikah, kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan, waliyadzubillah. Lahirlah anak perempuan dari si A dan si B tersebut. Si anak tidak bisa ikut nasab ayahnya, iya. Kemudian lahir bagi anak laki-laki. Kemudian lahir bagi anak laki-laki dan perempuan. Kemudian lahir lagi anak laki-laki dan perempuan. Apakah keduanya ikut nasab ayah? Kalau ya, ini apa? Pendapat yang mengatakan itu diperbolehkan dengan syarat dia itu menikahnya itu adalah
yang memang A dan B tersebut bukan orang lain ya, si B dinikahkan dengan si A bukan dengan laki-laki yang lain ya, apakah keduanya ikut nasab ayah? Bagi yang mengatakan itu adalah diperbolehkan, maka ya ikut nasab ayahnya. Kalau mereka sudah menikah kemudian hamil kemudian lahir anak-anaknya. Ini bagi pendapat yang memperbolehkan. Dan bagi pendapat yang tidak memperbolehkan, hingga akhirnya haruslah ditunggu sampai dia itu ya, maka tentunya mengambil jalan yang lebih aman ya, sampai betul-betul perempuan tersebut melahirkan, barulah boleh menikah ya. Sudah melahirkan baru boleh menikah ya. Karena perempuan tidaklah dinikahi kecuali sampai hatta tustabro, sampai betul-betul dia itu ya, kalau hamil ya sampai melahirkan. Maka inilah ya apa petakannya, musibahnya seseorang melakukan kemaksiatan waliyadzubillah, ternyata kemudian yang menanggungnya itu adalah tidak hanya dirinya, mungkin keluarganya waliyadzubillah. Maka kita nasihatkan untuk ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami tadi? Ibu-ibu bisa dipahami? Iya. Jadi sampai itu ya. Jadi sampai melahirkan barulah menikah, itu jelas masalahnya insya Allah. Bagaimana hukum memakan bekicot, kul, kereco? Ini pendapat yang kalangan Malikiyah ya. Ya kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka itu hukumnya adalah halal. Adapun berkenaan dengan binatang itu menjijikkan, tidak menjijikkan, maka ini tentunya adalah berbeda hukumnya dari seseorang kepada orang yang lain. Maka untuk mengatakan itu adalah haram ya, maka membutuhkan dalil. Dan kalau tidak ada dalil tadi, pendapat kalangan Malikiyah, maka itu adalah dihalalkan. Mungkin ini dibahas di bab makanan-makanan ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, saudari-saudari kaum muslimah. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.